Perkenalkan, nama saya Kemang Agus Nugraha, absen 13 dari kelompok 3 kelas 10E. Jadi di sini saya bersama rekan-rekan kelompok saya akan melakukan observasi di tempat Yayasan Tenun Sari Bakti. Simak video sampai habis ya. Dadah. Baik, di sini kami sudah bersama narasumber yang akan kami wawancarai. Sebelumnya Bapak, perkenalkan, nama saya Ana Chandra Masari dari SMA Negeri 1 Buah Batu, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nika Adi Cahya dari SMA Negeri 1 Buah Batu. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sekiranya dapat menambah wawasan kami tentang tenun ini. Sebelum itu Bapak silakan memperkenalkan ini. Selamat siang adik-adik. Nama saya Made Astaulo. Saya pilihan dinas di Banjar Pesalakan sekaligus penanggung jawab kelompok tenun Sari Bakti. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana proses pembuatan kain tenun tersebut? Untuk proses pembuatan tenun cacat, yang dimana di desa kami tempat Sari Bakti ini masih sangat tradisional yang disebut dengan tenun cacat. Itu ada kurang lebih 4 sampai 5 tahapan untuk kain itu benang itu bisa ditenun untuk menjadi kain. Jadi tahapan pertama itu ada namanya proses pengkanjian. Nanti benang yang dibeli di pasar itu dicelupkan di cairan kanji untuk fungsinya untuk melembutkan dan memperkuat benang. Nah, proses setelah pengkanjian ini itu cuma dianginkan, pengeringnya menggunakan angin, tidak langsung menyentuh di sayang tadi. Dan setelah itu baru proses ngulak. Ngulak ini untuk menyatukan benang yang masih bergabungan dengan satuan. Ini sebuah alat yang namanya kerai. Nah, dari kerai ini selanjutnya tahap ketiga ada proses nganyin. Itu untuk fungsinya untuk menentukan panjang dan lebar dari benang tersebut. Makin panjang kain yang ingin dibuat, itu looknya disebut look namanya, itu makin banyak, itu sampai 3 look yang bisa menghasilkan 10 meter. Nah, kalau untuk lebarnya sesuai kain yang akan dibuat juga. Kalau selendang itu sekitar 20 cm, itu memerlukan 200 helai benang, berarti 200 kali diameter. Kalau buat saput sama kaman itu sampai 1000 kali untuk proses nganyinin. Nah, setelah nganyinin itu namanya proses menusuk. Nah, proses menusuk ini itu memasukkan benang ke dalam serat. Serat ini sisir ya. Ketika menenun itu akan diperlukan untuk merapikan benang sebelum si penenun memasukkan akar. Jadi itu akan digunakan untuk melembutkan benang. Itu proses menusuk. Nah, kalau kain yang dibuat itu kain proses dasar tanpa motif atau tanpa pola, itu sudah benang sudah bisa ditenun. Untuk membuat kalau di kami ada namanya gegambiran, kenyiri, sama apa namanya tadi skodi. Nah, itu ada 3 kain yang memang dasar tanpa motif. Jadi kalaupun kayak gegambiran itu ada polanya, itu ada di kepala penenun, di mana dia mau bikin lubang. Nah, kalau mau bikin songket, itu ada tahapan kelima lagi, namanya nuduk. Nuduk ini menganyam dengan menggunakan lidi dulu, sebelum untuk menghasilkan pola yang diinginkan. Mungkin berbentuk berupa bunga, berupa wayang, berupa binatang, dan berupa naga, dan macam-macam sudah mahir sekali. Itu seperti itu. Nah, nanti akan diganti satu-satu menggunakan jari ring namanya, yang akan digantungkan benang duun. Itu ketika diangkat dia akan membentuk pola satu persatu, menggantikan lidi yang dianyam sebelumnya. Nah, itu baru proses menenun. Nah, kalau gegambiran atau skodi dan kenyiri itu mungkin bisa dihasilkan paling cepat 4 hari.
barusan jadi 2 step dalam sekarang. Kalau songket yang berupa saput dan kamen itu prosesnya 1 sampai 1 bulan membuat 1 lembar kamen. Cukup lama gitu. Cukup lama. Makanya sering disebut slow fashion ya. Jadi ketika orang punya 1 kain songket itu mungkin akan menjadi sebuah barang pusaka di keluarga gitu. Akan diwariskan ke anaknya. Kan tadi ada motifnya, perbedaan motif kain tenun capcap dengan kain tenun biasa itu apakah ada perbedaannya? Kalau di tenun itu ada yang boleh dibilang sering didengar itu adalah ada 3. Tapi prosesnya capcap. Yang pertama dia ada double ikat seperti kain ginseng dikenal. Terus kalau kami capcap biasa. Kalau ada juga namanya ATBM, alat tenun bukan mesin, yang paling sering dihasilkan adalah endek. Nah itu proses ikat ya. Itu motif itu dibuat dengan mencelupkan benang yang telah diikat ke dalam warnanya nih. Jadi polanya sudah terbentuk dari awal. Tapi kalau kami di songket, motif itu dianyam. Dianyam dulu menggunakan lidi, bambu, beda-beda dia. Kalau di daerah negara menggunakan bambu ya. Kalau kami di sini pakai lidi. Jadi dari cara proses pembuatan motifnya yang berbeda. Kalau diikat itu kayak enggak, itu kan kain tenun ya, tapi dari ATBM. Itu untuk motif itu diikat ya. Tenun itu diikat, dulu dipasang dia dulu. Seperti itu, terus diikat untuk membuat seperti bunga. Warna yang mau dibedakan itu diikat ya, baru dicelupkan. Jadi setelah dia kering, ketika benangnya dibuka dia akan membentuk polanya. Cara kami di tenun capcap, kita buat songket itu polanya itu dianyam, betul dianyam. Jadi bahkan di era modern ini mungkin apakah ada tantangan dalam pelestarian kain tenun capcap? Kalau tantangannya sebenarnya banyak sekali. Yang paling sangat ini membuat kita menjadi tentu sebenarnya adalah satu minat dari generasi muda untuk belajar menenun. Kenapa minatnya menurun? Karena ini kayak sebuah mata rantai dia. Satu pemasaran yang susah. Nah, jadi ketika susah dipasarkan, jadi bukan menjadi komoditi utama. Nah, anak enggan dia belajar karena ini bukan sebuah pekerjaan, jadi hanya pengisian waktu luang seperti di kelompok nyumbang di sini. Jadi anak-anak muda itu beralih lagi ke dunia pariwisata dan pekerjaan lainnya yang lebih menjanjikan hasilnya tiap bulannya seperti itu. Karena satu prosesnya lama ya tadi, terus pemasarannya susah dan jadinya minatnya pun akan menurun. Itu tantangan yang kami hadapi. Selain memang gempuran dari kain-kain di pasaran yang dibuat dengan mudahnya, dengan dicetak, dengan dibordir gitu, yang hampir sama tapi lebih murah gitu. Jadi itu yang tantangan kami sekarang. Untuk cara mendistribusikannya itu apakah dari yayasan itu langsung mendistribusikan ke pasar-pasar, tapi wonten yang orang yang ngambil untuk mendistribusikan? Kalau untuk kelompok tenun Sari Bakti sendiri di Pesalakan ini pada awal terbentuk itu semua hasil yang dihasilkan dari pengrajin itu akan dikumpulkan jadi satu dulu. Baru nanti kita pemasarnya lewat pameran, lewat online seperti sosial media seperti sekarang. Tapi ketika sekarang sudah berjalan hampir 4 tahun ini, proses sekarang ini karena seperti saya bilang tadi, penenun yang kami kendalanya sekarang susah. Karena yang masih menenun cuma ibu-ibu yang sudah sepuh gitu. Jadi kami hanya menerima pesanan. Nah kebetulan syukurnya ada dibantu dari
rekan fotografer atau yang mempunyai paket prewedding seperti itu. Jadi mereka konsisten memesan. Jadi kami membuat ketika ada pesanan. Jadi ketika ada pesanan kita buatkan, misalnya pesannya 2, kita buat 3. Jadi buat ada stok sedikit. Jadi kami bantu pasarkan di desa wisata juga, karena kadang-kadang di sini ada kunjungan wisatawan. Jadi kami coba pasarkan lewat wisatawan. Terus tidak ada distributor yang mengambil barang tersebut lalu dijualkan. Ada seperti yang bilang tadi, itu distributor itu adalah pengguna langsung seperti fotografer yang tadi, kita juga punya toko dari pakaian. Jadi mereka pesan, terus kita ada yang ambil langsung sendiri, jadi kita kirim buat jasa jualan seperti itu. Jadi kenapa Bapak memilih melestarikan kain tenun cacar? Kenapa kami memilih melestarikan tenun cacar ini murni sebenarnya di awal pandemi COVID-19, itu awal kami muncul lagi ini. Tenun sebenarnya sebuah warisan turun temurun di desa kami. Cuman dia meredup di akhir 1995 karena itu ya tadi banyak yang memilih di sektor pariwisata, sektor lain karena lebih menjanjikan. Terus hampir 35 tahun jadi tertidur nih, karena tidak ada yang menekuni lagi. Nah, ketika COVID-19 saya hilang pekerjaan, ini kembali lagi. Di sana kami melihat sebuah spirit suatu kebanggaan bahwa kami memiliki sebuah tradisi yang sangat adiluhung yang memang seharusnya dijaga. Jadi ketika COVID kita tidak ada pekerjaan, tradisi ini, budaya ini yang menyelamatkan kita. Walaupun hasilnya kecil waktu itu, tapi bisa menutupi dapur. Jadi kita bisa makan di masa yang sulit. Tapi ketika glamornya pariwisata kembali lagi, ini kembali hidup. Jadi kami sebenarnya merasa bersyukur karena masih bisa melestarikan tradisi tenun cacar. Baik Bapak, mungkin segitu aja pertanyaan yang kami tanyakan. Mohon maaf jika kami ada salah kata dan perilaku kami yang mungkin tidak mengenakan. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Kami juga dari kelompok Tenun Sari Bakti juga terima kasih banyak karena adik-adik sudah antusias ingin memakai tempat kami, ada saya sendiri sebagai narasumber. Ini juga akan membantu artinya kami memperkenalkan lagi budaya ini masih eksis di era modern seperti sekarang. Terima kasih. Semoga dari kami mewawancarai Bapak dan mengambil tema untuk P5 di sekolah untuk tema tenunnya ini, semoga nanti banyak orang yang tahu Kan tahu tentang tenun cacar ini di era yang semakin modern ini. Terima kasih. semoga bisa makin berkembang untuk kelompok tenun. Itu semua. Jadi di sini kami akan melihat secara langsung proses-proses cara pembuatan kain tenun. Ini proses yang keberapa ya? Ini proses kedua, ini proses mula. Sebelum kan tadi udah dijelasin, ada yang namanya rendam benangnya di tepung kanji, setelah itu dikeringin lewat angin. Sekarang karena sudah kering, itu akan kami ulek dan kami taruh di pleting namanya. Sebelum kami akan anginin dan ngebuat seberapa lebar dan seberapa panjang kain tenun. Boleh dicoba? Boleh? Ya. Makin ikaw begitu. Biar nggak salah. Ikaw awalnya ito. Ya. Kasama wala. Dua, ganyan, pagina, dua, kena silih kan. Jadi kita lihat proses yang di sebelah sana. Angin na po dada sa angin na makin niki panalan na dan. Niki panalan. Niki beli daw.
Iki serat. Iki apit. Por. Iki mungkin motifnya jadi ring iki. Gun gede, gun pertama, niki gun pertama. Jadi itulah video observasi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.